Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sore-soreha? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Bertemu lagi kembali dengan Ibu Rai dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita masih mempelajari tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 yaitu perkembangan teknologi produksi pangan, dan pembelajaran 4. Namun sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika sudah berdoa, mari kita memasuki materi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengenal ragam pakaian adat dan makanan khas Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan baik. Nah, yang ketiga, kalian dapat menyampaikan kembali informasi tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang keempat, kalian dapat mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. Yang kelima, kalian dapat menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat ringkasan dari teks bacaan. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah tentu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Salah satunya pakaian adat yang berbeda-beda dari setiap daerah. Nah, pakaian adat yang berbeda-beda setiap daerah ini dapat disebut pula sebagai keragaman pakaian adat. Nah, keberagaman pakaian adat di Indonesia. Nah, semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Ada Udin yang memakai baju dari daerah Sunda. Yang digunakan Udin ini adalah baju pangsi atau yang sering kalian pakai di hari Kamis. Lalu Edo memakai baju dari Papua. Baju dari Papua ini namanya koteka. Nah, ini yang dari Papua, dari koteka. Dayu memakai pakaian adat Bali. Nah, ini Dayu menggunakan pakaian adat Bali. Itu namanya payas alit. Nah, demikian pula Beni, Lani, dan Siti dengan yang lainnya juga. Nah, adapun contoh lain di keberagaman pakaian adat di Indonesia. Ibu hanya menampilkan 3 saja. Contohnya yang pertama ada dari Jawa Timur, yaitu pesaan nama pakaian adatnya. Kalian bisa lihat dari gambarnya ini baju atau pakaian adat dari Jawa Timur, pesaan. Yang kedua dari Sulawesi Barat, namanya lipas sakbe mandar. Nah, yang ada pada gambar seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu dari Ambon, Maluku, yang namanya itu cele. Nah, seperti ini ya. Nah, masih banyak lagi keberagaman pakaian adat di Indonesia. Nanti kalian bisa mencari lebih banyak lagi keberagaman pakaian adat di Indonesia. Nah, anak-anak, Udin dan teman-temannya juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda atau dari Bandung. Pasti kalian pernah melihatnya. Lalu Edo membawa kue sagu dari Papua. Kemudian Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas dari Tionghoa. Nah, adapun contoh lain keberagaman makanan khas Indonesia yang mungkin kalian sudah mengetahuinya, atau bahkan belum pernah melihatnya sama sekali.
Yang pertama ada papeda dari Papua dan Maluku. Nah, papeda ini teksturnya mirip seperti lem dan rasanya tawar ya, bisa dicampur dengan sayur ikan ya, khas Papua juga. Yang kedua ada lapa-lapa dari Sulawesi Tenggara. Nah, makanan ini mirip seperti lontong ya. Yang ketiga ada bika Ambon dari Sumatera Utara. Yang keempat ada peyem. Nah, makanan khas dari daerah kita yaitu Jawa Barat atau lebih tepatnya dari Bandung. Yang keempat ada gudeg dari Yogyakarta. Dan yang terakhir ada kue gandus dari Palembang. Nah, itulah beberapa makanan khas Indonesia. Nah, masih banyak lagi makanan khas daerah Indonesia yang dapat kalian temukan. Nah, sekarang ayo kita amati foto atau gambar yang ada di video ini, ya, atau yang tercantum di sini. Nah, dalam foto tersebut ada Bapak Presiden beserta para undangannya. Nah, pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertepat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ada Bapak B.J. Habibie, ada Bapak Jokowi beserta istrinya, kemudian ada Ibu Megawati, ada Bapak Yusuf Kala beserta istrinya, dan ada Bapak SBY beserta istrinya. Mereka semua menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah yang berbeda ya. Bisa kalian lihat tuh, terlihat perbedaannya. Nah, walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia? Tentu, pakaian adat yang dikenakan oleh Bapak Presiden dan para undangan menunjukkan keragaman pakaian adat di Indonesia. Nah, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting, karena menghargai perbedaan kita telah menjaga persatuan dan keutuhan negara Indonesia. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengetahui Udin dan teman-temannya memakai pakaian adat berbeda, kemudian kita juga mengamati foto Bapak Presiden dan tamu undangan, kita jadi mengetahui bahwa meskipun mereka menggunakan pakaian adat dan membawa makanan khas daerah yang berbeda, perbedaan tersebut bukanlah penghalang dan bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Semua sama baik dan sama hebatnya. Walaupun berasal dari daerah yang berbeda, tetapi antara satu dengan yang lainnya harus saling menghormati dan menghargai seperti dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan setiap orang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, tugas 1, kalian cari 10 pakaian adat dan 10 makanan khas daerah. Tapi tidak boleh sama dengan yang ditampilkan oleh ibu di video ini. Nah, setelah mendapatkan informasinya, buatlah tabel seperti contoh. Nah, di sini ada nama pakaian adatnya apa, tulisan. Lalu di sebelahnya ada asal daerahnya dari mana. Contohnya yang pertama kebaya, nama pakaian adatnya. Asalnya dari mana? Dari Jawa Barat. Lalu ada tabel yang kedua. Di sini ada nama makanan khas. Terus sebelahnya asal daerah. Nah, yang pertama misalkan combro. Nah, combro ini dari mana? Dari Jawa Barat. Jadi buatlah 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian yang ini juga sama. 1, 2, 3 sampai 10.
Nah, kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber. Minta tolonglah kepada ayah bunda atau kepada orang yang mendampingimu belajar hari ini untuk mencari informasi tersebut. Tuliskan di buku tulis kalian. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat makanan khas daerah apa yang dibawa oleh Titik? Iya benar, keripik singkong. Nah, keripik singkong ini berbahan dasar apa ya? Benar, bahan dasarnya itu singkong. Nah, apakah kalian tahu kalau singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan? Nah, apa saja ya? Yuk kita baca teks berikut ini. Judulnya yaitu pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih dari makan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Nah, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak-kaliang, rendang singkong, atau kepuak singkong pedas. Nah, teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, ini ada beberapa makanan yang berasal dari singkong ya dalam teks ini. Nah, sekarang kita diminta untuk melingkari mana yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Ya, teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Yang pertama ada gulai singkong dari Padang. Nah, kalau gulai singkong ini merupakan hasil pengolahan singkong, tapi ini tidak menggunakan teknologi pangan. Jadi gulai singkong ini hanya dimasak untuk dimakan ya. Nah, jadi dimasak untuk dimakan dan langsung cepat basi, maka kita beri tanda silang. Yang kedua ada karak kaliang. Nah, karak kaliang ini berasal dari Minangkabau. Karak kaliang ini biasanya diolah, dimasak, lalu dikemas dan bisa jadi tahan lama. Nah, jadi makanan ini merupakan hasil teknologi pangan. Mari kita lingkari. Yang ketiga ada dakak-dakak dari Padang. Nah, untuk membuatnya, singkong ini dipotong-potong dadu atau kotak-kotak seperti di gambar. Dakak-dakak ini bisa dimasukkan ke dalam plastik kedap udara yang bisa tahan sampai 3 bulan atau lebih. Nah, maka kita lingkari dakak-dakak sebagai hasil teknologi pangan. Yang keempat ada karutuak sanjai dari Bukit Tinggi. Nah, ini merupakan hasil teknologi pangan ya, karena biasanya keripik ini tahan lama. Yang kelima kacimu dari Bukit Tinggi. Ini merupakan bukan hasil teknologi pangan. Ya, ini hanya olahan dari bahan singkong. Rasanya gurih dan manis. Lalu yang selanjutnya ada kue talam singkong dari Jawa Tengah. Ini juga hanya pengolahan singkong, jadi bukan hasil teknologi pangan karena tidak bisa awet atau tahan lama. Yang terakhir adalah rendang singkong dari Sumatera Barat. Sama seperti rendang daging ya anak-anak, namun daging ini diganti dengan singkong. Ini merupakan hasil teknologi pangan.
Nah, pertanyaannya, kenapa Bu makanan-makanan ini yang silang bukan hasil teknologi pangan? Iya, karena makanan ini hanya dimasak saja tanpa ada teknik pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, tapi bisa saja makanan ini, misalkan gulai singkong, disimpan di freezer lalu dihangatkan. Nah, tapi rasanya itu akan berbeda dari yang baru dimasak, yang masih fresh, dengan yang dimasukkan ke dalam freezer. Ya, rasanya itu akan berbeda, tidak enak lagi seperti yang pertama kali kita makan. Nah, makanan-makanan itu juga biasanya makanan yang sekali habis. Nah, kita lanjutkan ya. Masih ingatkah apa itu paragraf? Nah, ini yang dimaksud dengan paragraf. Ya, ini ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ingat, dalam setiap paragraf terdapat kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf. Awal paragraf itu kalimat yang pertama sampai berhenti di titik. Berarti ini kalimat utama. Ya, sampai sini belum ada titik, dan baru ada titik di sini. Berarti kalimat utamanya sampai titik ini, makanan, titik. Nah, coba kalimat utama ini, ya ingat ya, kalimat utama ada di awal paragraf. Coba kita lihat paragraf yang pertama, yaitu yang ini. Nah, lihat kalimat pertamanya. Kalimat pertama ada di awal paragraf. Nah, ini kalimat pertamanya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Sampai titik. Berarti ini kalimat utamanya. Nah, sekarang coba kalian cari kalimat utama dari paragraf 2 dan 3. Kemudian buatlah ringkasan dari teks olahan singkong. Masih ingat cara menuliskan ringkasan, yaitu dengan cara menuliskan semua kalimat utama dari setiap paragraf. Jadi nanti setelah kalian menemukan kalimat utama dari paragraf 1, 2, dan 3, nanti kalian tuliskan atau salin semua kalimat utama itu menjadi sebuah ringkasan. Saya Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan pada ibu guru. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.